Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatri Islamia dengan NIM C0C020022. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul konsep persediaan atau inventory dalam akuntansi pajak. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa pengertian persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah persediaan atau stok berbagai item atau sumber-sumber yang digunakan dalam organisasi. Sistem inventory adalah digunakan dalam organisasi. Sistem inventory adalah seperangkat kebijakan dan pengadilan yang memantau tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus ditambah, dan seberapa besar pesanan yang harus dibuat. Persediaan didefinisikan sebagai barang, bahan-bahan, atau aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan di masa yang akan datang. Kebijakan di bidang persediaan dapat dipandang sebagai masalah taktis atau tactical problem, sehingga perencanaan kebutuhan persediaan direncanakan dalam konteks jangka waktu menengah atas dengan keseluruhan rencana produksi, strategi pemasaran, dan distribusi. Yang B, tujuan persediaan inventory. Yang pertama, harus menjaga independensi orang operasi dengan adanya ketersediaan bahan baku pada pusat kerja menunjukkan fleksibilitas operasi dari pusat tersebut, sehingga mengurangi biaya satu produksi yang baru. Kedua, untuk menjaga variasi atau fluktuasi permintaan produk, oleh karena dalam banyak hal permintaan tidak dapat diperkirakan dengan sangat tepat, maka dapat untuk mengantisipasinya diperlukan adanya persediaan pengamanan. Yang ketiga, memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan skedul produksi. Dengan adanya persediaan, perusahaan dapat menentukan jadwal produksi sesuai permintaan sekalipun lead time bahan lama. Yang keempat, memberikan keamanan terhadap variasi waktu, pengantaran bahan, waktu datangnya pesanan biasa saja tertunda yang penyebabnya banyak, misalnya adanya kecelakaan, kemacetan lalu lintas, pemogokan atau bencana alam, dan lain-lain. Dengan adanya persediaan, perusahaan atau meminimalisasi pengaruh keterlambatan tersebut terhadap kelancaran operasi. Yang kelima, mendapatkan keuntungan ekonomis dari jumlah pembelian yang lebih besar, misalnya adanya diskon atau potongan harga untuk pembelian dengan jumlah besar tertentu. Yang C, jenis-jenis persediaan inventory. Yang pertama, persediaan bahan mentah dan bagian-bagiannya. Yang kedua, persediaan komponen. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses. Yang keempat, persediaan barang jadi. Dan yang kelima, persediaan supplies. Karakteristik persediaan atau inventory independent demand dan dependent demand. Dalam mengelola inventory, perlu dipahami tentang perbedaan antara permintaan independen dan dependen. Secara singkat, perbedaan antara permintaan independen dan dependen yaitu kalau permintaan independen merupakan permintaan yang hanya terkait dengan barang itu sendiri, atau suatu permintaan terhadap berbagai item barang yang tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Misalnya, suatu departemen atau divisi menghasilkan berbagai barang atau komponen yang tidak saling terkait, yang semata-mata untuk memenuhi permintaan eksternal. Misalnya permintaan roti, sepeda, mobil, obat-obatan. Sedangkan permintaan dependen adalah permintaan terhadap suatu barang atau komponen sehubungan dengan adanya kebutuhan akan barang atau komponen lain yang tersusun dari berbagai komponen. Sekian presentasi saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.